Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Aku ada info bagus nih buat kamu. Apakah tentang MBG? No, lupakan tentang MBG karena banyak yang keracunan. Tapi tentang diskon 5 juta buat kamu yang daftar SPMB di SMP Muhammadiyah 3 Baru, Jalur Inden. Emang sampai kapan sih Jalur Inden dibuka? Nih, catat baik-baik ya, sampai 30 November 2025. Tapi kan aku masih mau daftar negeri, Kak. Atau membandingkan dengan sekolah yang lain, Kak. Oke, no problem. Kalian boleh daftar negeri dulu, membandingkan dengan sekolah yang lain. Nanti kalian akan jadi tahu mana sih sekolah yang paling bagus. Buat kamu yang mau bandingin, nih aku kasih tahu cara bandingin sekolah yang paling simple. Yang pertama, lihat YouTube-nya. Jangan-jangan upload kontennya udah 1 tahun yang lalu. Yang kedua, lihat websitenya. Ada atau enggak websitenya? Diupdate atau enggak? Desainnya bagus atau enggak? Lalu informasinya lengkap atau enggak? Kalau 4-4 ini enggak ada, masa kayak gitu mau dibilang bagus, Rek? Yang ketiga, dilihat sosmed lainnya. Facebook ada atau enggak? Instagram ada atau enggak? Lalu TikTok ada atau enggak? Kalau ketiganya ini ada, dilihat aktif upload kegiatannya atau enggak. Kalau enggak aktif, ya mosok kayak gitu dibilang oke, Rek? Tapi loh Kak, kata Mama, sekolah anu ini bagus walaupun gak ada sosmednya. Ya mungkin itu bagus di zaman mamamu sekolah dulu. Kalau sekarang enggak sih kayaknya. Sebenarnya ada loh cara yang lebih simpel untuk nentuin sekolah itu bagus apa enggak. Yaitu lihat iklannya, plagiat atau enggak, tekstual apa enggak. Kalau masih ngikutin yang ada di FYP TikTok, ya bagus sih, tapi itu plagiat loh. Masa sekolah yang bagus bisanya cuma plagiat? Oke, kesimpulannya, silahkan bandingkan sosmednya Mugaru sama sosmednya sekolah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Pasti Mugaru adalah sekolah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Foskam ya, Foskam Sidoarjo. Yang saya hormati juga Panitia LDKS IPM Selinggung Sidoarjo. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Pembina serta pendamping IPM. Dan yang tak lupa saya banggakan dan saya sayangi anak-anakku IPM SMP, mulai dari SMP 1 sampai dengan MTS ya. MTS atau SMP 11? SMP. Oh ya, itu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih semangat, kita masih dapat berkumpul dalam rangka latihan dasar kepemimpinan IPM tahun 2025 dengan tema Grow with Vision, Lead with Action. Saat ini kita sudah berkumpul di aula untuk mendapatkan materi ya, yang mana materi ini akan menjadi bekal kita selama Anda menempuh ke IPM-an. Jadi nanti akan ada 3 materi wajib yang akan kita lalui, yang akan kita bersamai bersama. Yang pertama adalah materi keislaman, yang kedua adalah materi kemuhammadiyaan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Untuk yang pertama adalah materi keislaman ya. Materi keislaman ini nanti akan disampaikan oleh IPM dari pimpinan daerah Kabupaten Sidoarjo. Dan di sebelah saya ini sudah ada pemateri yang pertama dengan Mas, enggak mau disebut Pak. saya juga mau disebut Mas aja. Oke. Dengan Mas Bima. Mas Bima ini adalah salah satu anggota IPM
pimpinan daerah Sidoarjo yang akan memberikan penjelasan terkait keislaman khususnya bagi pelajar. Nah, kalau keislaman secara keseluruhan, secara holistik itu sangat luas. Jadi kami panitia memfokuskan atau melanskapkan khusus untuk pelajar. Gimana sih seorang pelajar Muhammadiyah yang berkaitan dengan keislamannya? Gimana sih Islam untuk pelajar itu? Jadi tidak secara holistik tapi secara khusus, secara spesifik nanti akan disampaikan oleh Pak Mas Bima. Mas Bima, oke. Biar tidak terlalu lama, monggo saya sampaikan ke Mas Bima untuk menyampaikan materi keislamannya. Silakan. Siap, terima kasih. Sebentar, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Foskam, setelah itu Bapak Ibu Guru Panitia LDKS dan juga teman-teman ya, bukan anak-anak, teman-teman dan juga bukan adik-adik, karena umur kita tidak beda jauh. Kalau saya lihat tadi rata-rata teman-teman kayaknya di umur berapa? 14? 15? Ada yang udah umur 17? Belum ya? 14, 15. Lah, aku di umur 16. 16 lebih dikit tapi. Gitu ya. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berkumpul untuk apa ini namanya ya? Berdiskusi, mendengarkan materi, belajar bersama di kegiatan LDKS 2025 IPM SMP MTS Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo dengan tema Grow with Vision, Lead with Action. Asik. Jadi ya enggak perlu lama-lama nggih, langsung masuk ke dalam materi. Internetnya sebentar, internetnya. Sebelum masuk ke materi, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah kenal sama saya, sama aku ya. Untuk teman-teman yang belum kenal, perkenalkan, nama saya seperti yang disebutkan sama Mas Alfandi. Mas ya, Mas Alfandi ya. Nama saya Bima Fikri Abdillah. Saya di PT IPM Sidoarjo. Alhamdulillah diamanai sama teman-teman di bidang pengurus harian. Saya di sekretaris umum seperti itu. Jadi salam kenal buat teman-teman sekalian yang belum kenal. Untuk teman-teman yang sudah kenal, salam kenal kembali, seperti itu. Nah, sebentar. Langsung nyambung.
Ya. Tambah sekali. Kecil semua. Kecil. Belum muncul ya. Tampilkan. Mari kita kelihatan. Mari kita saksikan bersama. Oke teman-teman, seperti yang disampaikan sama Mas Alfandi tadi, bahwasanya pada materi keislaman kali ini kita akan membahas secara khusus tentang keislaman dalam ranah pelajar, yang terkhusus lagi dalam ranah organisasi gitu ya. Karena di sini adalah teman-teman kader napa calon kader niki? Kader pengurus IPM. Nggih, bener napa bener? Bener apa bener? Sudah masuk IPM semua nggih berarti ya? Iya, ada yang masih belum masuk IPM? Masih daftar? Belum tes? Udah semua ya? Udah semua ya? Oke. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang peran organisasi dalam agama Islam. Jadi kalau kita bicara soal keislaman ya, seperti yang dijelaskan sama Mas Alfandi tadi, bahwasanya Islam itu sangat luas. Apalagi kalau kita membahas tentang apa? Siapa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Wah, biasanya teman-teman dari SMP Meka, SMP Muhammadiyah 6 Krian ya. Kebetulan aku itu bekerja bersekolah juga di SMP Muhammadiyah 6 Krian. Jadi teman-teman SMP itu yang dari Meka kenal saya semua. Tapi tadi tidak ada yang nyapa. Udah gitu ya, peran organisasi dalam agama Islam. Apakah ikut organisasi itu bisa jadi pahala? Bisa enggak? Bisa enggak? Gimana cara nih? Gimana caranya kita berorganisasi terus bisa jadi pahala? Yang bisa jawab angkat tangan. Gimana? Satu-satu. Gimana? Mas yang belakang baju kuning G. Yang baju kuning dulu. Ya. Ya, terus? Udah. Ya. Masnya yang depan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, siap, betul. Jawabannya tidak ada yang salah, benar semua. Tapi apakah hanya membuat kegiatan yang berbau, yang semacam dakwah, kajian seperti itu? Tidak harus ya. Ada yang tahu surat ini, ayat ini? Kelihatan enggak? Enggak? Ya, minus ya. Minus 1000 aura sepertinya. Yang depan bisa bacain enggak? Mas-mas yang depan. Sama berdiri ya aku ya. Coba bacain dong satu orang mas-mas yang di depan.
Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Masnya, ayo maju mas. Ya dong, harus maju ke depan. Naik. Masnya namanya siapa mas? Atar. Siapa? Atar. Siapa? Atar. 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 Dari sekolah mana mas? SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Kenal sama Mas Atar? Say hey dulu dong. Hai Mas Atar. Ya, Mas Atar, tahu ini ayat apa? Ali Imran 104. Gimana? Ali Imran 104. Ali Imran 104. Bisa dibacakan Mas Atar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Masya Allah, sadaqallah wal azim. Beri aplaus dong buat Mas Atar. Yeay. Sebelum Mas Atar turun, tahu artinya enggak? Gimana? Hafal artinya enggak? Pernah hafal. Ada yang bisa bantu Mas Atar enggak? Gimana? Mas-mas yang depan apa mbak-mbak yang belakang? Kok mbak-mbak yang belakang tersipu malu? Udah ya, cukup. Mas, bisa maju ke depan? Wis. Beri tepuk tangan dong. Mas siapa? Mas Rio. Siapa? Satrio Yusuf Adinata, dipanggil Rio dari Muposta. Dari Muposta. Bisa bacain Mas artinya Mas? Dan hendaknya ada salah satu di antara kalian mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bener? Beri aplaus dong buat Mas Atar sama Mas Satrio. Terima kasih Mas, bisa turun ke bawah. Gak bawa permen aku rek. Itu ya. Dan sebagian di antara kamu umat yang menyerukan kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Imran ayat 104. Masya Allah. Sudah hafal semua ya berarti ya. Kita lanjut. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Mau ke Jepang? Kita akan keliling samudra kali ini. Kita akan ke Pulau Pahala, di mana yang katanya berorganisasi itu bisa mendapatkan pahala. Bener apa bener sih? Mari kita cek. Kebanteran. Nah, selamat datang di Pulau Pahala. Ada yang bisa bacain? Kelihatan nggak sih? Yang kalau dari belakang kelihatan nggak? Enggak ya. Ada yang bisa bacain di sini? Maju Mas. Dari mana? Oke, sebenarnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan Yufera. Saya dari SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin, atau kita sebut saja Mu Delta. Bisa bacain sampai searti-artinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini hadis. Mohon maaf ya ke atas kesalahan tersebut. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabari. Baik, terima kasih Mas Syahdan. Ya. Ada tipu dikit. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ada yang nggak tahu hadis ini? Tahu semua ya? Tahu tak tahu? Baru tahu ini berarti. Ya Allah. Enggak lah, pasti sudah tahu lah teman-teman. Sebaik-baik manusia adalah yang tipu dikit. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mari kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana organisasi bisa memberikan kita pahala? Nah, di sini. Langsung buka buku semua ya. Santai-santai. Seperti yang dibacakan sama Mas Syahdan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita berorganisasi itu walaupun niat kita berorganisasi itu entah mungkin karena gabut atau ikut-ikutan temen atau pengen nyoba atau yang paling sering aku temuin ya itu biasanya ada mbak-mbak cantik ikut IPM, aku tak ikut biar bisa deket. Astagfirullahalazim, nggak boleh ya adik ya. Jadi walaupun apapun niat kita ikut IPM, niat kita join organisasi, insya Allah ketika kita melaksanakan itu dengan lillahi ta'ala, dengan niat yang tulus karena Allah, semua itu akan berbuah pahala, semua itu akan bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dengan kalian masuk organisasi, kalian akan menjadi uswatun hasanah. Tahu uswatun hasanah? Tidak? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Ketika kalian masuk organisasi, ketika kalian masuk IPM ya, terus kalian ikut tes, kalian ikut LDKS, kalian diterima sama kakak-kakak tingkatnya, teman-teman senior IPM kalian. Terus akhirnya di antara kalian dan teman-teman kalian yang belum masuk ke pengurusan IPM, kira-kira ketika kalian sama teman kalian yang belum masuk IPM itu terlambat, siapa yang dimarahi? Kalian berdua pasti. Tapi yang paling dimarahi siapa? Jelas yang ikut pengurus IPM. Bukan dimarahi ya, ditegur, diberikan punishment atau peringatan. Karena apa? Karena ketika kita masuk organisasi, ketika kita masuk IPM, kita akan menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Bagaimana caranya kita bisa memberikan contoh yang baik bagi teman-teman kita. Seperti itu ya. Setelah itu bersosialisasi lebih dengan guru dan teman sebaya. Karena apa? Karena yang disebutkan sama Mas siapa tadi yang bilang kalau kita harus buat kegiatan. Nah, ketika kita di IPM, kita akan mengadakan kegiatan, kita akan rapat, kita akan berdiskusi sama teman sebaya, sama guru. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan lebih sering bersosialisasi, lebih sering berinteraksi dengan guru dan teman-teman sebaya. Seperti itu. Apakah bersosialisasi itu, berinteraksi dengan orang lain itu berpahala? Ya, dalam Islam itu berpahala. Segala bentuk kegiatan yang menimbulkan kebaikan itu adalah pahala bagi umat muslim. Seperti itu ya. Setelah itu, ketika kalian di IPM, kalian akan belajar bertanggung jawab sebagai pemimpin. Makanya kenapa ketika kalian masuk IPM itu namanya Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar
Muhammadiyah. Lah, kira-kira apa sih itu pemimpin? Siapa sih itu pemimpin? Kan ketika aku masuk IPM, ketika aku masuk organisasi, kan aku nggak langsung jadi ketua, berarti kan aku bukan pemimpin. Oh tidak. Mari kita lihat. Sikirat. Siapakah pemimpin itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kaget saya. Jadi seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Makanya apa kalian pribadi kalian itu adalah pemimpin. Pemimpin atas siapa? Pemimpin atas diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak bisa memimpin diri kalian, tidak bisa membatasi diri kalian dari hawa nafsu kalian, kalian akan terjerumus, kalian akan ikut pergaulan yang kurang baik seperti itu ya. Maka dari itu siapa pemimpin itu? Kita. Siapa pemimpin itu? Siapa pemimpin itu? Siap. Maka dari itu kita harus belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Kita akan belajar 4 sifat kepemimpinan ala Rasulullah. Siapa yang nggak kenal sama Rasulullah? Siapa yang nggak kenal sama Rasulullah? Kenal semua ya? Siapa yang nggak kenal sama Nabi Muhammad? Astaghfirullahaladzim. 4 sifat kepemimpinan ala Rasulullah. Ada sidik, amanah, tabligh sama sidik, amanah, tabligh sama apa itu sidik? Apa itu amanah? Tabligh? Ya, fatona? Top. Sudah hafal semua, sudah tahu semua. Kayaknya nggak perlu ya materi ya. Lanjut ya. Apa itu sidik? Selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. Dalam kepemimpinan seorang pemimpin harus jujur. Jujur pada siapa? Jujur pada diri sendiri. Apakah kita sudah sholat? Apakah kita sudah infak hari ini? Apakah kita ketika sampai sekolah kita langsung sholat duha apa enggak? Gitu ya. Apa tiba-tiba langsung lari ke kelas, telat nggak ada orang, tiba-tiba ujug-ujug langsung lari ke kelas masuk, nggak ada yang lihat guru-guru. Kita harus jujur pada diri sendiri. Pemimpin itu adalah orang yang jujur. Jujur pada diri sendiri, anggota, masyarakat, teman sebaya atau pada siapapun itu. Kalau salah berani ngaku, nggak tiba-tiba salah, wis aku salah aku tak dimai. Bukan pemimpin yang gentle namanya. Pelajaran buat kita, kalau kamu bisa sih, jujurlah meski nggak ada yang lihat, karena kejujuran itu bikin kamu dipercaya. Ada amanah. Apa tadi amanah? Dapat dipercaya. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dalam kepemimpinan, pemimpin itu nggak cuma ngatur, nggak cuma kamu nanti bagian ini ya, nanti kamu minta tolong bagian ini ya. No, tidak seperti itu ya. Tapi mengemban amanah, mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab. Nggak boleh seenaknya, karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi nggak ngatur, jadi pemimpin nggak cuma ngatur, kamu kesini, kamu ke situ, enggak. Pemimpin itu bukan bos, ingat ya. Pemimpin itu bukan bos. Tahu bos? Tahu pemimpin? Apa bedanya? Gimana? Lah, bos itu nyuruh-nyuruh. Kalau pemimpin? Kalau pemimpin? Mimpin.
Kalau bos itu, kalau pemimpin, ayo bekerja bareng, ayo tak beritahu jalannya, ayo tak beritahu caranya, ayo kita bekerja sama, ayo kita tolong menolong, ayo kita bertanggung jawab. Gak ketika sekalian salah, ya apa sih kalian itu, ya apa sih kamu itu, si dokumentasi kok nggak ngevideo, si perlengkapan kok nggak mau bantu-bantu. Tidak seperti itu ya. Kalau kamu dikasih tugas jadi panitia, laksanain sampai selesai. Walau apapun itu masalahnya, walau apapun itu tantangannya. Yang penting kamu sudah berusaha dengan baik, apapun hasilnya serahkan kepada Allah. Gitu ya. Itu adalah bentuk amanah, dan setiap amanah yang kamu jaga akan dicatat sama Allah sebagai amal baik. Setelah itu lanjut kepada tablik. Menyampaikan kebenaran, ilmu dan pesan Allah dengan jelas. Dalam kepemimpinan, pemimpin harus komunikatif. Pemimpin harus komunikatif. Mau berbagi ilmu, nggak menutupi kebenaran, dan dia juga harus bisa memberikan arahan, ya, memberikan arahan, memberikan contoh yang baik, memberikan motivasi dengan cara yang baik, seperti itu. Kadang kita itu gengsi, mau tanya kalau kita jadi panitia ya, oh aku si acara gitu ya. Berarti tanggung jawabku aku harus membuat rondon, aku harus membuat konsep acara seperti itu. Jadi ya bagaimana aku dan teman-teman si acaraku ini bisa membuat acara itu kelihatan baik dan berjalan lancar gitu. Akhirnya sudah berdiskusi panjang, ketemu sama si acara ketika rapat besar, ketika rapat bersama sisi yang lainnya gitu ya. Terus tiba-tiba ada teman kalian diisi konsumsi misalnya, aku nggak terima soalnya rondon di es breaking itu terlalu sebentar gitu, soalnya nanti makannya teman-teman nggak kenyang, kan kita berkegiatan harus makan yang banyak, seperti itu ya misalnya. Terus si acara nggak terima, loh aku lo sudah berpikir dengan keras sama tim acara, kok kamu tiba-tiba ngerubah, gimana sih? Nggak gitu caranya. Kita harus berkomunikasi dengan baik. Sekiranya apa yang perlu dirubah dan apa yang perlu diperbaiki itu harus kita terima dengan lapang dada. Itu yang namanya musyawarah. Kalau misalnya kita musyawarah tapi kita ingin menangnya sendiri karena menurut kita itu pendapat kita benar, tidak boleh. Karena kebenaran hanya milik Allah. Seperti itu ya. Pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Pelajaran buat kita, kalau kamu punya ide dan punya ide yang baik dalam organisasi, sampaikan dengan sopan dan jelas. Jangan tiba-tiba aku nggak terima karena itu nggak jelas acaranya, aku mau ganti misalnya. Seperti itu nggak boleh. Itu adalah bentuk tablik dan komunikasi yang bermanfaat. Setelah itu ada fatonah, cerdas, bijak. Setelah itu punya strategi. Dalam kepemimpinan, pemimpin harus pintar dalam berpikir dan mengambil keputusan. Ini nggak cuma berlaku bagi ketua ya, tapi bagi siapapun yang berada dalam organisasi maupun tidak berada dalam organisasi. Kita sebagai manusia, sebagai umat muslim harus bijak, harus cerdas. Jangan sampai kita gampang kemakan orang, gampang kemakan omongan orang, maaf. Lah kemakan orang lah serem. Kita harus bijak, nggak tiba-tiba nerima ketika ada yang ngomong, tahu nggak rek, kamu lo tadi digibah sama anak ini, tahu nggak rek, katanya lo anak kelas C tadi lo bilang kalau acara kita jelek, wah gak terima aku, ayo parani labrak, tidak boleh, seperti itu ya. Kita harus bijak, kita harus bisa memfilter. Oh ternyata ada yang kurang suka sama kegiatan kita, maka kita evaluasi, kita tanyakan kepada yang protes. Tanya baik-baik, kenapa kok nggak suka, apanya yang kurang,
terus di mana yang sekiranya bisa membuat itu lebih baik, baru kita evaluasi bersama, nggak tiba-tiba saling menyalahkan. Kamu sih tadi nggak mau bantuin, kamu sih. Jangan ya dia. Cerdas bukan berarti banyak hafalan aja, tapi cerdas itu tahu kapan kita harus tegas, kapan kita harus sabar, kapan kita harus lemah lembut. Kalau misalnya kita bertemu sama teman kita yang kurang aktif misalnya, sebagian teman kita kurang aktif di organisasi, rapat jarang ikut, kegiatan bantu mek sebentar tok, terus habis gitu dimintain tolong alasannya banyak, terus habis gitu kalau ditanyain kenapa kok nggak pernah rapat, katanya aku sibuk ada urusan keluarga di rumah, aku sibuk mau ngaji, maaf ya Bu, maaf ya Kak, aku nggak bisa ikut rapat. Terus bagaimana sikap kita sebagai pemimpin yang fatonah? Ada yang bisa jawab? Ketika teman kita diajak rapat nggak mau, nggak bisa, banyak alasan, dan dia kurang aktif, bagaimana sikap kita sebagai pemimpin yang fatonah? Hah? Dikeluarin dari mana? Gimana? Dikeluarin, di-kick dari IPM gitu ya? Ah, kamu nggak pernah aktif, hus. Jangan ya Dik ya. Gimana? Ya. Oh mau jawab, mau berdiri, sini. Tepuk tangan dulu. Silahkan perkenalkan namanya. Oke, Aku lu nyala. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP. Nama saya Baim dari SMP Muhammadiyah 6 Krian. Ingin menjawab soal dari Mas Bima yang mengenai organisasi, orang yang ada dalam organisasi yang sering tidak aktif, bolos rapat dan lain-lain. Langsung humkap ya. Yang pertama itu kita nggak boleh langsung ngejudge mereka dengan haduh arek iki rek, gak tahu melok iki, gak tahu melok iku. Nah, terus yang kedua, kalau bisa setiap kegiatannya ditanyai, kok kenapa kamu nggak ikut organisasi, ada apa, ada masalah tak, ini itu, seperti itu. Males soalnya ada temanku sing jahat. Nah, kalau itu nanti didiskusikan lagi waktu rapat atau waktu yang lain. Terus setelah kita tahu masalahnya, kalau bisa itu langsung dirembukkan bareng-bareng. Jadi nggak ada istilah kalau si iki lo kayak ngene, si iku lo kayak ngene, seperti itu. Sudah. Berarti nggak boleh gibah di belakang ya? Udah. Beri aplaus buat Mas Baim. Kok namanya Baim sih? Beneran namanya Baim? Baim Wong. Nama lengkapnya siapa? Oke, nama lengkap saya itu Ibrahimovic Setio Alif. Pemain bola legendaris bos, Ibrahimovic. Beri aplaus buat Mas Baim. Terima kasih Mas Baim. Jadi gitu ya, itu salah satu cara kita untuk men-treatment like a queen, treatment like apa kalau raja itu ya, king. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pemimpin yang fatona, yang bijak. Kalau ada masalah itu dibicarakan dulu baik-baik, diajak ngobrol ada masalah apa. Jangan tiba-tiba ngerundel terus bilang, Bu anak ini loh gak pernah ikut rapat, males aku. Nah jangan ya Dik ya. Kalau kata Mas Baim tadi, diajak ngobrol berdua. Kalau yang gak aktif cowok berarti yang ngajak ngobrol cowok dong. Kalau yang nggak aktif cewek, yang ngajak ngobrol cowok. Yang ngajak ngobrol cewek. Cewek. Jam berapa Mas? Masih belum ya? 13.49. Oh iya. Iya. Jadi gitu ya.
kita harus bicarakan baik-baik, kita harus diobrolkan baik-baik seperti itu. Setelah itu kita lanjut. Jadi apa peran organisasi? Apa? Setelah yang kita candakan bersama dari pagi sampai siang hari ini tentang materi peran organisasi dalam agama Islam. Apa peran organisasi dalam agama Islam? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Apa peran organisasi dalam Islam? Setelah kita belajar bersama tentang agama Islam, tentang apa tadi ya? Tentang 4 sifat kepemimpinan ala Rasulullah. Apa yang bisa kita tarik? Peran organisasi dalam agama Islam itu apa? Jangan takut. Katanya pemimpin itu tablik, berani menyampaikan. Saiki sungkan izin. Teman-teman yang perempuan bisa bantu jawab. Dawis bisik-bisik ke temennya masing-masing aja. Mari kita belajar lagi. Jadi apa peran organisasi dalam agama Islam? Kita akan pergi ke pulau organ. Takut di sini akan banyak. Nah, kalau ini bukan hadis, bukan ayat Al-Quran juga. Ada yang tahu? Ini mahfudhat. Ada yang tahu apa itu mahfudhat? Betul. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi misalnya kalian nandur wit mangga di depan rumah, ya pohonnya witnya gawat rindang kaya Candi Borobudur ngono ya misalnya. Tapi ternyata nggak berbuah sama sekali satu pun. Jadi ya sia-sia kan? Sia-sia kita menanam wit mangga yang tidak berbuah. Seperti itu. Sama seperti kita, walaupun kita menuntut ilmu sebanyak apapun ilmu yang kita dapat, insight yang kita dapat sebanyak apapun itu, kalau nggak kita sebarkan, kalau nggak kita amalkan, kalau nggak kita amar ma'ruf nahi mungkar, buat apa? Sia-sia dong kalian belajar, sia-sia dong kalian hidup, sia-sia dong kalian berorganisasi. Karena manusia diciptakan itu berpasang-pasangan. Seperti itu ya. Manusia itu makhluk sosial. Peran organisasi. Nah, kadang kita ada kita ada salah pandangan di sini. Banyak nggak cuman kita, tapi banyak teman-teman kita yang berpikir bahwasanya organisasi itu adalah tempatnya buat kita ngadain kegiatan. Nggak salah. Organisasi itu adalah tempatnya buat kita menempa ilmu. Juga nggak salah. Organisasi itu tempatnya buat cari jodoh. Enggak salah juga. Tapi caranya juga harus tepat. Organisasi itu apa? Wadah apa? Mangkok, gelas. Nyontek. Kalau katanya Mbah Google, organisasi adalah sekumpulan 2 orang atau lebih untuk tujuan yang sama. Tapi setelah kita lihat lagi, organisasi adalah wadah. Tahu wadah ya? Tahu enggak wadah? Siapa yang bilang tidak tadi?
Wadah, organisasi itu wadah, organisasi itu tempat. Wadah yang menampung kita, wadah yang memberikan kita tempat di mana tidak hanya belajar. Kita dalam organisasi diwadahi nggak cuma untuk belajar, tapi juga untuk diberikan ruang. Kita diberikan ruang oleh organisasi untuk menyebarkan ilmu yang kita pelajari, entah itu dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Kenapa kok seperti itu? Karena adanya organisasi, ya, itu adalah untuk membantu apa? Adanya organisasi untuk membantu. Kalau dalam ranah sekolah ya, dalam ranah sekolah biasanya organisasi itu terkhusus IPM, Hizbul Waton, Tabak Suci, apalagi IMM. IMM bukan di sekolah dong, IMM di kampus. Itu ranahnya sudah mahasiswa, bukan pelajar lagi ya. Itu adalah sebagai apa, kalau dalam deskripsi itu sebagai asisten sekolah. Asisten ya, bukan pembantu. Yang kadang aku miris itu, ada sebagian teman-teman itu ada yang bilang jangan ikut organisasi, jangan ikut IPM, jangan ikut HW, jangan ikut Tabak Suci. Kalian nanti cuman disuruh jadi pembantu sekolah. Astagfirullahalazim. Jangan ya, Dik ya. Jadi sebenarnya organisasi IPM, HW, Tabak Suci itu bukan pembantu sekolah. Kita adalah asisten, kita adalah tangan kanan sekolah. Untuk apa? Untuk memajukan sekolah, untuk mendisiplinkan teman-teman sebaya kita. Karena apa? Karena logikanya ya. Pikirkan secara logika sekarang ya. Kalau misalnya kan guru-guru kita, maaf Bapak Ibu guru kita ini sama kita umurnya itu bertahun sangat jauh bedanya. Bener tak bener? Kecuali guru-guru Gen Z ya, guru-guru Gen Z, guru-guru Alpha itu enggak terlalu jauh sama kita. Umur 20, umur 24, kayak saya ini masih umur 16 lebih dikit gitu ya. Itu perbedaannya sangat jauh, termasuk di pola sikap, termasuk di pola pikir. Lah secara logika, ketika kalian diberitahu, ketika kalian diberi teguran sama orang yang lebih tua, terkadang kita nerima apa? Ngerundel. Nerima apa ngerundel? Harusnya menerima. Tapi sebagian dari kita ada sing alah guru iki rek cerewet. Alah astagfirullahalazim. Nggak boleh. Tapi nyatanya sebagian dari kita seperti itu. Maka dari itu adanya pendampingan teman sebaya atau organisasi itu dihadirkan untuk agar supaya teman-teman sekalian bisa menjadi wadah, bisa menjadi penjembatan antara teman-teman dan guru, teman-teman dan kepala sekolah gitu ya. Jadi seharusnya teman-teman sekarang yang berada di IPM itu bisa menjadikan tempat aspirasi untuk teman-teman sekalian yang belum ikut IPM. Jadi kalau misalkan kita ngadakan kegiatan, jangan kita berpikir untuk diri kita sendiri. Pernah nggak teman-teman tanyain ke teman-teman kelas kalian, Rek, enaknya kita mau ngadain kegiatan apa di 17 Agustus? Rek, ayo kita ngadain kegiatan apa di akhir tahun misalnya. Itu adalah contoh wadah, contoh organisasi yang baik. Seperti itu ya. Setelah itu dalam hal ini PM menjadi wadah gerak Muhammadiyah untuk terus berdakwah dan menyebarkan kebaikan.
di mana merujuk pada prinsip dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu 3T. Tahu 3T? Apa? Tahu, tempe, telur. Astagfirullah. 3T prinsip IPM. Tertib, tertib, tertib. Kira-kira sudah semua? Sudah semua? Alhamdulillah. Nah, kalau kita bicara tentang 3T ya, tertib belajar, tertib ibadah yang pertama, tertib belajar dan tertib berorganisasi. Kita bicara tentang pelajar. Yang namanya pelajar itu harus punya adab dan etika. Terutama khususnya kepada guru kita, karena kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kita sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu, kita bersekolah, kita harus niatkan belajar untuk siapa? Kita belajar, kita niatkan untuk Allah. Jangan kita niatkan buat pinter, jangan kita niatkan buat cerdas saja. Bukan nggak boleh ya, jangan kita niatkan buat pinter tok. Percuma kita pinter tapi kita nggak deket sama Allah. Percuma kita pinter kalau kita nggak tulus belajarnya. Karena apa-apa saja yang kita lakukan itu akan dicatat sama Allah. Seperti itu ya. Jangan tiba-tiba aku belajar, aku demi ngelihat kakak kelas tok, biar deket sama krusku. Astaghfirullahaladzim. Setelah itu menghormati guru. Kita harus menghormati guru. Ketika ada guru, Bu, enggak seperti itu. Kita harus menghormati guru. Kita harus respect abangku, menyalah gitu ya. Kalau kita ketemu guru kita harus apa? Salim. Assalamualaikum Bu, Pak, monggo Bu, Pak, gitu ya. Kalau kita tidak sependapat dengan Bapak Ibu guru, bagaimana? Menyampaikan dengan baik, enggak tiba-tiba, Bu, aku enggak suka itu. Salah jawabannya. Enggak boleh seperti itu. Setelah itu mengikuti nasihat guru. Karena apa? Karena guru sudah memiliki pengalaman hidup lebih dari kita. Kadang kita berpikir bahwasanya jalan yang kita tempuh itu benar. Kadang kita berpikir bahwasanya lo mendung gak apa-apa tak terabasai. Aku mau ke kantin, aku mau ke masjid, katanya Bapak Ibu guru, jangan Duk, jangan li, mendung mau hujan, sholat di aula aja bareng-bareng sama teman-teman. Lah kok tiba-tiba lari ning masjid, ternyata kudanan kepleset, teles kebles, gak salin. Top. Itu jenenge kualat. Terus ada yang namanya mendoakan guru. Kenapa kok kita harus mendoakan guru? Karena sudah memulai harus menyelesaikan, maju ke depan. Ayo beri tepuk tangan buat Mas Alza, asik. Beri tepuk tangan lagi yang meriah. Ya apa sih? Mas, sebutkan namanya. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Naban Alzarang Maulana, biasanya dipanggil Alza, dari Sekolah Mugaru. Iya. Terus, kenapa kok kita harus mendoakan guru? Karena guru itu yang mengajarkan kita setiap hari. Terus? Udah. Udah? Udah? Iya. Beri tepuk tangan buat Mas Alza. Ye. Benar. Karena guru adalah yang mengajarkan, yang mengajari kita setiap hari. Tanpa guru kita tidak bisa baca tulis. Tahu lagunya enggak sih? Ada lagunya enggak? Kaulah itu bukan ya? Bukan ya? Gimana lagunya itu?
Oh iya, tak bisa baca tulis. Nah, itulah lagunya. Soalnya kalau aku nyanyi di sini suaraku merdu banget. Merusak dunia. Gitu ya. Karena guru yang sudah sabar membimbing kita, dari bandele kita, mewele kita, di kelas makan, ngobrol, tidur. Bapak Ibu guru ini sabar ya Allah, ini anak-anakku, berilah kesabaran hamba, berilah kesadaran buat anak-anakku, berilah ilmu yang bermanfaat buat anak-anakku. Guru aja loh setiap detiknya mendoakan kita, masa kita nggak mendoakan guru? Ingat, rek, bolvene rek. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itu ya. Ini udah belum terakhir? Oh iya. Terakhir. Ya. Kader Muhammadiyah yang berkemajuan. Siapa sebenarnya kader Muhammadiyah itu? Siapa sebenarnya kader Muhammadiyah itu? Siapa kader Muhammadiyah? Siapa kader Muhammadiyah? Kita adalah kader Muhammadiyah. Apakah teman-teman yang di sekolah juga bukan kader Muhammadiyah? Kader? Apakah teman-teman yang di sekolah yang tidak ikut LDKS bukan kader Muhammadiyah? Apakah teman-teman di sekolah yang nggak ikut IPM, nggak ikut HW, nggak ikut TS bukan kader Muhammadiyah? Kenapa kok disebut kader? Soalnya sekolahnya di Muhammadiyah. Terus apa hubungannya? Karena kita sama-sama belajar di Muhammadiyah. Kita disebut sebagai kader, kita disebut sebagai penerus, kita disebut sebagai apa? Calon penerus ilmu dari Bapak Ibu guru kita. Seperti itu. Nah, Muhammadiyah itu identik dengan kata berkemajuan. Muhammadiyah berkemajuan, gerakan pelajar Muhammadiyah berkemajuan. Nah, kader itu enggak cuman aktif. Enggak, kita sudah aktif, terus habis itu kita membanggakan diri kita sebagai aku loh kader yang aktif. Aku loh kader yang sangar, enggak ada yang lebih sangar dari aku. Siap. Enggak cuma seperti itu. Tapi kader itu juga berpikiran maju. Kader itu mempunyai grow mindset. Tahu grow mindset? Enggak tahu? Tahu mindset? Tahu genset? Grow with vision. Jadi kader Muhammadiyah itu harus mempunyai visi yang maju, harus mempunyai pola pikir yang maju, dan kita buktikan dengan aksi. Kita buktikan dengan betul. Jadi ini ada beberapa ciri kader berkemajuan, ya. Mempunyai ide yang baru. Apa itu artinya? Kita harus inovatif. Sebagai kader Muhammadiyah, kita harus mempunyai pemikiran yang fresh. Kita harus selalu bertajdid. Tahu tajdid? Tahu tajdid? Enggak tahu? Enggak tahu tajdid? Bukan tajwid loh ya. Perempuan, kaum perempuan, teman-teman yang perempuan, tahu tajdid? Enggak? Tahu apa enggak? Tajdid, pembaruan. Kita harus selalu inovatif. Sebagai kader Muhammadiyah kita harus selalu mempunyai pikiran yang terus maju. Berakhlak baik, berakhlak mulia. Setelah itu produktif dan kreatif. Bukan kreatif ya. Produktif dan kreatif. Seperti itu. Dan yang terakhir,
berdakwah dengan cara keren. Ini, kenapa kok kita harus berdakwah dengan cara keren? Karena perkembangan zaman itu enggak lambat. Kita di sini belajar, di Amerika juga belajar. Kita di sini belajar keislaman, di Thailand juga belajar bahasa Thailand. Kita di sini belajar untuk menguatkan iman, menguatkan ideologi kita. Di mana? Di Korea juga belajar nggawe drakor. Seperti itu ya. Kenapa kok kita harus berdakwah dengan cara yang keren? Dengan cara yang mengikuti zaman, mengikuti pertumbuhan zaman. Karena kita tidur sebentar, zaman sudah berubah. Kita gaptek, kita akan ketinggalan zaman. Seperti itu ya. Bisa kita lewat konten, aksi sosial, seperti itu ya. Makanya kita harus lead with action. Apa itu? Ya, kita harus beraksi. Karena seperti yang ada di lagunya Mars IPM, tahu? Sing ya apa? Tampillah di muka. Ya apa? Apa lek ngono tok? Pelopor dan pelangsung penyempurna. Gakkan yang siap sedia. Tegak kata. IPM percaya. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bilang Islam, kita belajar keislaman terus tiba-tiba wah, keislaman nanti kita belajar tentang Tuhan lah. Kita belajar tentang ketauhidan, kita belajar tentang tauhid uluhiyah rububiyah, kita belajar tentang sholat. No, nggak cuman itu bro. Islam nggak secetek itu, Islam nggak sependek itu, dan Islam nggak sedangkal itu. Kita fleksibel bro, kita nggak harus kaku, kita nggak harus. Karena kalau dalam Islam hal-hal yang berlebihan itu adalah tidak baik. Seperti itu ya teman-teman. Pas kurang 3 menit. Maka dari itu terima kasih. Udah. Bosen nggak? Bosen nggak? Enggak. Lanjut ya. Enggak. Terus kira-kira sebelum saya tutup dan saya pamit pulang, lu ya wis aku tak nginep. Jangan panggil Pak. Umur kita tidak jauh berbeda. 16 tahun lebih dikit, enaknya berapa wis? Lebih 2, lebih 3 nggak apa-apa lah ya. Aku belum 20. Udah ya. Ya Allah, ada yang bilang aku umur 40 loh. Setua itu tah wajahku. Padahal wajahku sebaby face ini. Kira-kira ada yang ditanyakan apa enggak? Kalau nggak ada yang bertanya berarti aku yang bertanya ya. Perwakilan dari teman-teman laki-laki dan teman-teman perempuan harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab berarti kalian berbohong. Berarti kalian bujuk. Kalau kalian bilang
materi ini asyik, kalian bilang materi ini nggak membosankan, kalian bohong. Berarti kalian bukan ya, belum menjadi pemimpin yang jujur. Kalian berbohong. Oke ya, siap ya? Gak ada yang tanya kan? Aku yang tanya sekarang. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Aku tak ngerepek sih. Udah ya Mas ya? Sebentar dikit lagi Mas. Wis, tak kasih kerpean ya. Tak kasih kerpean. Aku akan bertanya pada lingkup ini. Silahkan cepet-cepetan antara perempuan dan laki-laki untuk mengangkat kakinya, mengangkat tangannya untuk menjawab. Setelah nanti laki-laki sudah bisa menjawab misalnya, atau perempuan yang bisa menjawab, berarti pertanyaan kedua harus lawan jenisnya yang menjawab. Oke ya. Pertanyaan pertama. Apakah yang disebut dengan uswatun hasanah? Dan belum selesai. Dan apakah yang disebut dengan uswatun hasanah? Dan berikan contoh jelas, contoh konkret, contoh nyata yang ada di sekolah kalian masing-masing. Angkatan. Wih, perempuan nggak mau menjawab ya. Mas, maju ke depan. Beri aplaus dulu dong. Mas, Mas Syahdan lagi. Sebentar, ini pertanyaan pertama. Sabar dulu Mas. Kita langsung 2 pertanyaan dijawab bersama di sini ya. Terus yang pertanyaan kedua, berarti ini harus perempuan. Mau tidak mau, perempuan harus tampil, harus maju, harus berani. Karena kalian adalah pemimpin. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini enggak tak kasih kerpean. Soalnya salah tadi enggak mau angkat tangan. Pertanyaan kedua. Berapakah umurku? Enggak. Ya laki-laki enggak boleh jawab. Enggak. Pertanyaan kedua, serius. Sebutkan contoh belajar bertanggung jawab sebagai pemimpin ya, sesuai dengan realita di sekolah kalian masing-masing. Angkat tangan. Perempuan harus angkat tangan. Nggak boleh ada sing sungkin, nggak boleh ada sing. Ya Mbak, maju. Woo! Ya sungkan. Ayo maju Mbak. Kacamatanya kok dilepas? Udah ya. Naik ke atas. Respect abangku, kakakku, ketua. Nah, sebelum menjawab, tak kasih contoh buat menjawab ya. Bukan contoh, syarat dan ketentuan untuk menjawab. Menjawabnya harus dengan cerita. Jadi nggak boleh misalnya ya, uswatun hasanah itu adalah pemimpin yang contoh yang baik, teladan yang baik. Setelah itu contohnya di sekolahku adalah aku jadi imam di sekolah. Cuman gitu toh, nggak boleh. Harus ada cerita di balik jawaban kalian. Back of story, oke? Contoh misalnya,
Uswatun hasanah itu adalah teladan yang baik. Dimana kalau di sekolahku itu biasanya, ini nggak boleh sama ya berarti jawabannya ya. Biasanya teman-teman kalau sholat itu sholatnya berjamaah, terus di soft laki-laki sama soft perempuan itu terpisah, dan biasanya yang imam itu adalah laki-laki dari teman-teman kita sebaya. Setelah ada imam sholat kita biasanya ada kultum, setelah itu dilanjut dengan pemberitahuan dari kakak-kakak IPM misalnya gitu. Jadi modelnya cerita, nggak boleh pendek, mari ngono, nggak boleh ya. Seperti itu. Sebelum menjawab, sebutkan nama, sekolah, dan umur, jabatan di IPM gitu ya. Siapa dulu, perempuan apa laki-laki dulu? Laki-laki dulu dong, pertanyaan pertama. Harus lantang ngomongnya. Oke. Depan. Perkenalan dulu apa? Iya, perkenalan lagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan Yufera. Saya dari SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin, atau kita sebut aja ya Mu Delta. Nah, terkait kita pertanyaan yang dikasih sama Mas siapa ya tadi? Siapa nama aku? Oh ya, Mas Bima. Apa uswatun hasanah itu dan contohnya itu kayak apa? Nah, uswatun hasanah itu kita kita kayak mencontohkan hal-hal yang baik, seperti ya kita diberi tugas kan. Nah, kita dikerjain. Kalau kita tidak dikerjain, ya makanya semuanya tidak ngerjain. Kalau kita sebaliknya, jadi sebaliknya gitu. Contoh nyata yang ada di sekolah kamu. Gimana uswatun hasanah itu? Contoh di sekolah saya, apel ya, misal ini apel. Kalau kita Tenang. Ntar nafas dulu. jika kita terpilih jadi pemimpin atau lain sebagainya, ya kerjakanlah secara sebaik mungkin. Istilahnya bertanggung jawab sebaik mungkin. Itu yang menjadi uswatun hasanah. Mungkin itu sudah saja. Pertanyaan kedua sudah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fika Ruby Shivani dari SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Menjawab pertanyaannya Mas Bima tadi, 3 tanggung. Ini dulu, ini belum ngomong lo tadi. Ngomong jabatan, nah Mas Syahdan jabatannya apa? Ini jabatan saya itu masih anggota, mau menjadi anggota. Menjadi anggota ya. Belum pemilihan bidang berarti ya? Masih belum. Oh belum ya. Jabatannya di IPM Ketua Umum. Menjawab pertanyaannya Mas Bima tadi, 3 tanggung jawab ya sebagai pemimpin itu seperti apa, dan contohnya juga. Menurut saya itu ada contoh sehari-hari. Mungkin di sini beberapa sekolah tuh ada yang menjalankan regulasi bertugas setiap harinya. Nah, pemimpin itu nggak yang dilantik itu kayak itu pemimpinnya, bukan, tapi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di regulasi bertugas itu juga harus bertanggung jawab, kayak tugasnya harus berjalan sesuai dengan apa yang disepakati di awal dan regulasi bertugas itu. Terus tanggung jawab kedua itu ketika ada salah satu anggota kita berbuat kesalahan atau tidak sengaja
melakukan kesalahan itu kita harus bisa menghadapi anggota itu dan bagaimana caranya itu tidak menyebar ke anggota yang lain. Terus yang ketiga, kalau ada proker yang besar itu pasti tanggung jawabnya tuh besar banget. Ketua di situ tuh pemimpin ya. Pemimpin di situ tuh tanggung jawabnya memang besar banget dan gimana caranya kita mengontrol emosi kita sebagai pemimpin dan juga yang lain sebagai emosi anggota kita lah. Biar semuanya tuh ngerasa capek bareng, seneng bareng, sedih bareng gitu. Terima kasih. Yeay. Sekarang pertanyaannya, bener tak bener jawaban mereka berdua? Hah? Kok salah? Terus? Lebih ke contoh. Berarti contohkan dong Mas ceritanya gimana? Kok nggak mau? Oke ya, terima kasih buat Mbak Afika sama Mas Syahdan telah menjawab, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Beri aplaus buat teman-teman kalian. Baik, alhamdulillah teman-teman. Kita sudah bercerita, kita sudah saling memberikan contoh gitu ya. Kita tadi bertemu dengan banyak teman, ada Mas Baim, Mas Syahdan, Mas Atar, Mbak Afika, main dong. Gitu ya. Banyak teman-teman kita. Jadi seharusnya banyak yang bisa kita dapatkan dari teman-teman kita. Ilmu, rasa nyaman dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman sekalian berkenan untuk bercerita sama saya bisa gitu ya. Promosi gitu ya teman-teman. Karena umur kita tidak jauh berbeda, maka kita bisa saling bercerita seperti itu. Enggak perempuan, enggak laki-laki, sama aja. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wal jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IBM 3 kali dong. Ya udah. Makasih. Oke ya. Demikian pemaparan tentang materi pertama kita pada sore hari ini ya. Sore. Oh belum sore ternyata. Masih siang. Oke. Materi pertama tentang keislaman yang dilanskapkan atau difokuskan pada pelajar ya. Hari ini telah disampaikan oleh Mas Bima selaku pimpinan daerah atau perwakilan dari IPM Pimpinan Daerah Sidoarjo. Semoga harapannya dari materi keislaman ini dapat menambah nilai Islam dan nilai keimanan kita terkait dengan IPM yang akan kita lalui. Begitu ya nak ya. Oke. Selanjutnya akan ada materi lagi ya. Akan ada materi lagi, tapi tidak kalah seru, tidak kalah menarik, dan tidak kalah rame juga seperti yang disampaikan Mas Bima. Sebelum itu akan ada pengenalan sedikit untuk menambah semangat kita, agar semangatnya seperti yang pada waktu pagi tadi. Walaupun semakin siang, semakin sore, semakin malam, semangat harus tetap seperti pada pagi hari. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait materi 1, kurang lebihnya kami bermohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.